Ya, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas kasus dugaan pelecehan seksual dengan jarik di Surabaya, kita bergabung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Pak Truno Yudo. Selamat sore Mas Pandi, selamat sore Mbak Nisa. Pak Truno Yudo, sejauh ini sudah adakah korban yang melapor ke polisi? Baik Mas Pandi, jadi dari awal kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak PTN Unair ya. Di sana pun membuka posko pengaduan dengan cara online. Artinya kita juga memberikan suatu privasi dan perlindungan kepada para saksi-saksi dan korban, dan himbauan dari kami dari pertama sudah kami sampaikan. Perkembangannya, untuk sejauh ini sudah ada 15 pengaduan melalui posko pengaduan tersebut, yang kemudian nantinya tentu butuh pendalaman bersama-sama antara pihak Unair dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur sudah membentuk suatu tim khusus yang dibentuk dari melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus maupun Direktorat Kriminal Umum. Begitu Mas Pandi. Baik, bagaimana dengan pelaku Pak? Apakah keberadaannya sudah terlacak Pak? Untuk keberadaan kita lebih fokuskan atau konsentrasikan kepada para korban ya, karena ini masih dalam proses penyelidikan. Tentunya dalam proses penyelidikan adalah mengumpulkan berbagai alat bukti yang ada dan kemudian kita lakukan analisa dan kemudian nanti kita lihat kembali apakah patut diduga adanya suatu tindak pidana ataupun bukan tindak pidana, tentu hasilnya masih tunggu penyidik. Dan dalam hal ini yang kita lakukan terhadap pelaku adalah akun GA ya, yang menggunakan atas nama GA ini sudah kita lakukan penelusuran oleh penyidik. Baik, Pak Truno Yudo, informasi yang kami terima bahwa di tahun 2018 pelaku pernah melakukan kegiatan pelecehan seksual yang sama Pak. Apakah benar demikian? Ya Mbak Nisa, jadi untuk terhadap kasus yang 2018 kita juga masih bagian daripada petunjuk yang perlu kita kumpulkan ya. Apakah ada kesamaan baik itu pelaku ataupun motifnya, tentu masih kita lihat dan pelajari. Nah ini adalah merupakan imbauan bagi para korban ya maupun saksi-saksi, sehingga ini akan meringankan ataupun juga mempermudah dalam proses penyelidikan ini, dan sehingga kita bisa ungkap secara tuntas. Kalau 15 orang yang melapor ini semuanya mahasiswa UNER, Pak Truno Yudo? Sejauh ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun ada 15 pengaduan benar ya Mas Pandi. Kalau kondisinya seperti apa Pak yang melapor ini? Apakah ada trauma psikologis atau bagaimana? Ya tentunya Kepolisian Daerah Jawa Timur termasuk dari pihak UNER saya yakini juga sudah menyiapkan dari tim psikologinya ya. Artinya apakah ada trauma psikis ataupun secara fisik, kita akan lakukan langkah-langkah ya. Nah ini juga bagian daripada memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, dari 15 korban itu rentang waktu berapa tahun ke belakang Pak? Untuk yang kita lakukan konsentrasi kan sejak Kamis yang lalu ini mulai viral ya. Dan kemudian dalam hal ini itu tadi Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran kan sudah membentuk kampung tangguh, dan diantaranya juga ada segmen pada tempat pendidikan yaitu kampus tangguh. Nah disinilah peran kampus tangguh, kemudian segala semua informasi bisa kita lakukan lokalisir dan kemudian juga kita lakukan proses penyelidikan dan kita ungkap. Pak Truno Yudo, benar ini Pak Truno Yudo tadi masih mengatakan masih dilacak, tapi benar saat ini terduga pelaku tidak berada di Surabaya? Sejauh ini mungkin untuk keberadaannya secara teknis tidak bisa kami sampaikan. Namun penyidik masih konsentrasi untuk melakukan proses penyelidikan terhadap saksi-saksi dan saksi korban, serta penelusuran akun yang bersangkutan. Baik, untuk kejadian di tahun 2018, apakah pelaku sudah mendapatkan hukuman dari pihak kampus Pak? Kami masih menelusuri juga, itu makanya bagian daripada penyelidikan kita ya, untuk melakukan pendalamannya, sehingga ini akan menjadi petunjuk awal bagi kita, ataupun juga petunjuk awalnya yang ada di media sosial serta viral sampai saat ini. Baik, dari 15 korban yang melapor, ada kemungkinan bertambah Pak? Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah ya, kalau memang ini dilakukan sejak lama dan kemudian juga merupakan beberapa, karena ini kan ada suatu kamuflase ya, yang disampaikan adalah merupakan riset, dan ini juga ditujukan kepada junior-juniornya ataupun kepada masyarakat umum yang lainnya. Kita masih butuh pendalaman lagi. Kalau pelaku ini sejauh ini hanya mengarah pada satu orang ini ya Pak ya, tidak ada kemungkinan ke lebih dari satu orang?
Ya, kalau kita pelajari dari penelusuran akun yang ada, ya, baik itu caption atau statement di media sosial, itu disampaikan ya dari atas nama GA ini. Baik, pelaku pengikatan dengan jarik ini dilakukan oleh pelaku atau pelaku hanya meminta video atau fotonya saja, Pak? Sejauh ini kita belum sampai ke pemeriksaan hal tersebut ya, namun beberapa penelusuran caption bisa kita ketahui ada beberapa yang secara langsung yang bersangkutan melakukan, kemudian ada juga yang diminta oleh temannya yang ada di posisi korbannya melakukan, ataupun juga dirinya sendiri dilakukan dan kemudian mengirimkan gambar atau video kepada pelaku. Jadi ini masih kita pelajari kembali. Kalau sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, tidak ada laporan ke kepolisian, apakah pihak Anda masih terus menelusuri kasus ini, Pak Truno Yudo? Ya, nanti dari otoritas penyidik berdasarkan hasil dari penyelidikan ini kita lihat apakah memang ini delik biasa atau delik aduan ya. Tentu nanti kita tunggu dari otoritas penyidik setelah mengumpulkan hasilnya dan nanti kita lakukan kajian dan gelar perkara apakah ini merupakan suatu tindak pidana delik aduan ataupun tindak pidana yang memang tindak pidana biasa yang bisa nanti dibuatkan laporan temuan oleh penyidik. Baik, Pak Truno Yudo, untuk jejak digital dari pelaku sendiri, apakah video-video ini ia simpan sendiri atau ada satu komunitas yang memiliki kecenderungan yang sama mungkin, Pak? Ya, tentunya penyidik sudah melakukan penelusuran dan ini bagian daripada penyidikan yang nantinya ke depan ya, masih dalam proses penyelidikan ini dan ini masalah teknis dan belum bisa kami sampaikan sejauh itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore.